Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat padamu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. bersyukurlah kepada Tuhan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. na 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 Na, 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang senantiasa kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menibahkan kami di tempat ini dengan segala selamat. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan memulaikan ibadah di alam kami pada hari ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati ibadah kami di siang hari ini hingga bisa terlaksana dengan segala baik. Ya Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami yang sering dan selalu kami lakukan melawan kehendak-Mu. Suci kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini doa kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Mari sama-sama kita angkat pujian, Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lagu ini ada di pergerakan. Kalau boleh pakai gerakan nih semua menyanyi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lihat tuh kiri dan kanan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Masih belum semangat, lain masih belum pakai gerakan, atau ada guru sekolah minggu boleh mungkin di muka saya tunjuk gerakan. Ini semua mesti pakai gerakan nih. Kalau nggak pakai gerakan mau suruh ulang-ulang terus tuh lagu. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku tunggu sebelah kiri dan kanan. Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan.
bersama-sama kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk bersama-sama dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Ketika kami ada di tempat ini, di udara yang begitu sejuk Tuhan, suasana yang begitu indah, kami juga mau menikmati Tuhan, mau memusatkan pikiran kami kepada firman Tuhan. Untuk itu buka hati kami, untuk kami mau terbuka untuk firman Tuhan. Terus Tuhan mengingatkan kami dan menguatkan kami. Begitu juga dengan hamba-Mu, Tuhan kiranya pimpin untuk hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Biarlah pemberitaan firman Tuhan di saat ini boleh jadi hanya di dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Damai di hati. Shalom lagi. Ya, senang sekali hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam sukacita menikmati alam yang indah yang Tuhan ciptakan. Nah, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan membagi 3 kelompok. Ini berat sebelah sini. Jadi Kok Kiong nanti akan bergabung dengan kelompok yang sebelah sana, mulai dari Joko, barisan itu sampai pada Angku Yani. Oh, iya. Baru yang mulai Cihoa di depan sampai Melvin ke bagian belakang, sampai ke Ibu Misra, sampai ke Pak Matius sana. Dan kelompok sini berat sebelah ya. Vira nanti bergabung dengan sana. Di ujung santing Kok Kiong, yang Hansen. Masih muda-muda tuh, Kok Kiong masih muda-muda. Oke, dan Cik ada mau kasih tugas. Jadi ini bagian belakang, Melvin ke sana, ini ke sana. Ini supernatural aja baking, Mar pasti akan lupa-lupa lagi, ya kan? Nah, menyusun. Mar ini selain DP model. 3 kelompok Ciheti. Harus kerjasama ya. Ya, oke. Torang akan susun itu puzzle. Dia akan membentuk menjadi salib. Torang seberapa kali aja baking, Mar ini DP warna, DP itu selain.
Oke, boleh atur posisi lah, terserah lah mau bagaimana. Ya, nanti ada yang akan menjadi pemimpin regu. Regunya Cihoa yang menjadi pemimpin Cihoa. Iya. Bokiong di situ dalam bokiong. Ya, semua mulai. Taruh di bawah. Bagian belakang boleh bergabung. Taruh di kursi kayak. Di kursi atau di beton Jon lah ini. Di beton supaya boleh semua tak apa. Harus sampai dia membentuk salib. Oke, mulai. Dia jadi salib ya, ini dari belakang. Sama menang dapat gratis berenang di kot. Ini seberapa kali sejak kasih. Mau bergabung di sana, mau di grup. Sana. Aku bisa dengan pokok Ani. Kok ini dah. Ayo kata PP di kelompok sana dengan orang. Siapa ini grup banyak sekali? Biar juga apa-apa, biar Jo. Sebelah dorong tinggal sini. Jangan sibuk dapat ya. Di sebelah sana, PP sebelah sini. Ku ini dan ku dari hal ku. Jadi DP clue yang warna hitam paling bawah. Belum boleh main di air, Depannya semua selesai. Sebentar, Kelompok tengah DP hitam di sudut bawah. DP kuning di sudut atas kanan. Tunggu ya. Coba ya. Anci mau kasih lihat satu detik. Agak ke sini. Anci mau kasih lihat agak sini. Agak sini ya, hafal. Coba 1 detik ya. 1, 2, 3. Sudah. Sudut bawah, kuning sudut atas. Kuning di DP kepala, hitam di sudut DP kaki. Jangan jauh yang itu. Lagi ya, hafal. Jangan foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Biru di biru bamiring. Hai. Adik mau minum kok, ambil. Apa? Biru Betul. Ya. Itu dia seperti Betul. Ini sebelah sini. Ayo, ya sudah sini. salib depan dia. Sudah. Sudah. Enggak, sudah betul itu ya. Sudah. Betul, ya, oke. Sudah foto-foto. Nah, Karena dia kan bapak Ya. oh tadi angin tiup, mau disalahkan angin dah ini. Angin kuat betul. Tandanya sudah sorong-sorong salib. Sudah sorong-sorong kasih angin. Ya, sudah tandanya kalau ini tidak mau pikul salib. Cuma mau dia ke sorong-sorong sana. Ini salib bagaimana ini? Begini. Grup 2 sana sejadi. Mana grup 2 foto dulu. Awas. Nur. Simpang. Sudah? Ya, kasih. Rupanya di sastra itu lebih banyak kelompok yang sebelah kiri ini. Sudah betul? Sejadi? Sefoto? Oke. Sefoto? Dah. Tuhan, kembali ke laptop ya. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Karena di sini banyak anak-anak muda yang mau baca, mulai Natalia, Gabriel, Kayla, Kana, Pepe,
Melvin. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Dimulai dari mulai ikut urutan. Mana? PV Lovely. Melvin ayat 1, Natalia ayat 2, Gabriel ayat 3, Kela 4, Kana 5, V 6, Lovely 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Baca buat Melvin. Oke, ayat 1. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, terhadap pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang kenal baik dan Allah dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan Tuhan. Dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan Oke, demikian bagian firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diundang puji-pujian semua youth dan sekolah minggu. Remaja, pemuda, sekolah minggu. Puji-pujian dulu. Di sini. 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 Sekolah minggu, youth. Mari sini mana? Dira, Nur, siapa lagi? Arsya, sini sayang. Sini, mana Dean? Reina, sini. Menyanyi dulu. Oh, dia usah sampai. tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kalau kita mengikuti permainan kita tadi, apa yang jadi masalah sebenarnya? Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah? Sehingga terlalu banyak apa? Banyak miskomunikasi, terlalu banyak mulu DP kata bahasa Manado. Apalagi cuma itu? Satu mau taruh di sini, satu kalau banyak pendapat. Oh, apalagi? Sudah? Banyak angin. Betul itu Kak. Angin gak punya KTP. Para Cilele ini banyak komplain memang dari kelompok sini.
Kalian orang paling lambat ya. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri Oh, loh. dengar. Nah, dengar. Bukan Cihoa, bukan kurang percaya diri. Kurang percaya Pak Enci. Tadi Enci suka sedipek keludor, bukan tak percaya. Ya, masing-masing memang dalam melakukan sesuatu dalam kelompok, dalam komunitas, apalagi juga pun di dalam gereja, pasti ada banyak sekali masalah, ya kan? Untuk mau jadikan satu, itu banyak sekali masalah. Kalau di gereja kan orang ada visi misi untuk apa? Menjangkau, peduli, berpengharapan, ya kan? Dan semakin beriman. Untuk mencapai itu tidak mudah, ya kan? Ada angin katanya, namanya KTP. Ada banyak sekali masukan, usulan dan lain sebagainya, sehingga rasanya sulit untuk menyatukan, ya kan? Susah sekali. Ya, DP contoh yang seperti yang terang baking tadi, no, ya seperti itu. Nah, untuk menyatukan sesuatu itu banyak kesulitan. Nah, ini yang menjadi masalah, problema sesuai yang terang baca tadi. Di jemaat mula-mula ketika mereka bertobat dan 3.000 orang menjadi percaya, para rasul melayani, memberitakan firman. Tapi ternyata bukan cuma itu, memberitakan firman, melayani meja, mengurus orang-orang yang susah, mengurus janda-janda, memberi makan. Pokoknya semua harus dorong atur. Sehingga terjadi apa? Di dalam ayat 1 dikatakan apa? Di dalam ayat yang ke 1, maka timbullah apa? Sungut, bafeto. Kalau orang sekarang dong, bafeto. Orangnya nak dapat, cuma urus-urus dorang. Kok dorang dang? Nah, ini terjadi loh di zaman orang sekarang. Ada yang merasa tidak dipedulikan, ada yang merasa bahwa cuma dorang-dorang jo. Timbullah sungut-sungut. Kalau bahasa Manado, timbullah apa kata orang bahasa Manado? Baku-baku, banyak keluhan, mengeluh, mengkritik. Iya kan? Karena memang ternyata apapun yang tuh rasul-rasul mau baking itu tidak sempurna. Karena memang dorong kewalahan. Ini ada berapa ribu orang ini harus dilayani tuh. Mereka semua kewalahan sehingga timbullah sungut-sungut. Kenapa? Karena persoalan pembagian meja, makanan, pelayanan semua kacau. Karena cuma ini rasul-rasul yang bekerja. Ini problem yang muncul sehingga para rasul sadar, aduh iya. Sekalipun dorang ini Tuhan tugaskan, tapi dorang ini tidak bisa sendiri. Ya kan? Mereka tidak bisa sendiri. Karena apa? Walaupun dorang sumur buat yang terbaik, pasti ujungnya akan dibilang apa? Ya adil, tuh. Ya beres, pilih kasih, dan lain sebagainya. Padahal dorang ini bingung bikin bagaimana ini. Ini situasi yang ada. Sehingga pada akhirnya mereka harus menyelesaikan masalah. Apa yang dorang buat dalam menyelesaikan masalah yang ada? Karena masalahnya di mana? Ya dalam pengaturan, ya kan? Di dalam mengatur supaya semua berjalan dengan baik. Memang betul. Ketika komando, misalnya ini kelompok ini ada 10 yang mau komando. Di sini, di sana, di sini, di sana. Ya kan? Ada yang suka kasih masukan, mungkin aja lah betul. Semua punya pikiran sendiri. Di sana pun begitu. Di sana pun seperti itu. Sehingga hal yang paling penting dalam penyelesaian masalah, pertama adalah saling menghargai. Saling menghargai dalam hal ini baku dengar, kan? Menghormati pendapat orang lain. Itu sangat penting. Ketika kita merasa paling benar, maka pasti trompet telinga akan tertutup. Itu pasti. Ketika orang merasa orang paling benar, kita akan menutup telinga terhadap segala sesuatu pun firman Tuhan akan tertutup. Kenapa? Kita yang paling tahu. Saling menghargai itu sangat-sangat penting. Tidak merasa diri paling benar, tidak merasa diri paling di atas, ya kan? Kadang-kadang di gereja, dalam persekutuan, dalam organisasi itu menjadi ajang perlombaan. Siapa paling jago bicara, dia yang paling banyak mungkin dihargai, dihormati. Tetapi Tuhan bilang semua punya karunia yang berbeda-beda. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati untuk saling mendengarkan. Sehingga bisa cepat jadi, ya kan? Kalau di sana dengar kurang DP suara. Lebih banyak apa? Kerja. Tuh, kalau di sini banyak angin. Cina bilang suara, angin banyak sekali. Terbang ke sana sini sampai tuh kertas bengko-bengko. Ya kan? Banyak angin. Karena apa? Betapa pentingnya untuk saling mendengarkan, saling menghargai. Yang berikutnya, fokus pada tujuan. Tujuannya apa?
Nah, boleh Freina. Tadi Freina tidak dapat giliran nih baca. Ayat 7 baca ulang. Kisah Para Rasul 1:6 ayat 7. Ayat 7 sayang. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Iya. Apa tujuannya? Oh, firman Allah, supaya firman Allah semakin tersebar. Itu tujuan di dalam satu persekutuan, memberitakan Injil, menjadi alat bagi orang lain. Yang berikutnya apa? Firman Allah makin makin tersebar, apalagi jumlah makin bertambah banyak. Iya, kerinduan semakin banyak orang menjadi mendengar, semakin percaya kepada Tuhan, artinya semakin beriman kepada Tuhan. Fokus kepada tujuan. Tujuannya apa? Yaitu supaya semakin banyak orang mendengar firman Tuhan, banyak orang semakin percaya kepada Tuhan Yesus, dan iman semakin bertumbuh. Kalau kita fokus kepada tujuan itu, maka orang saling menghargai, saling mendengarkan. Hamba Tuhan tugasnya memberitakan firman Tuhan, ya kan? Membimbing jemaat. Kalau orang senak mau dengar lagi hamba Tuhan, kecuali emang hamba Tuhannya memang nyenak betul, ya kan? Ya, tegurlah kalau ada yang salah, muka dengan muka. Mendengarkan apa yang disampaikan, toh? Mendengarkan dengan baik firman Tuhan. Hamba Tuhan tugasnya seperti itu. Ada majelis, ada komisi kerja, ada kita semua jemaat dengan bagian demi bagian yang Tuhan percayakan. Kalau kita saling menghargai, niscaya Bapak Ibu Saudara, maka pelayanan itu akan berjalan. Walaupun saya bilang itu bukan juga satu kita kebal terhadap masalah, akan ada masalah. Toh, masalah itu tidak akan pernah lari. Semakin terus beriman, semakin terus sungsung dengan Tuhan. Ini iblis tak tinggal diam, ya. Dia tidak senang kalau anak-anak Tuhan semakin bertumbuh, semakin sukacita, semakin sungsung dengan Tuhan. Dia semakin bekerja keras untuk menarik anak-anak yang semakin datang kepada dia. Kalau di dalam pertumbuhan torang ini, dalam torang bersama, dalam kesatuan sebagai orang-orang percaya, torang tidak ada harga menghargai, tidak saling mendengarkan, maka itu menjadi makanan empuk bagi si iblis untuk menarik torang untuk datang kembali kepada dia. Dan kalau torang tidak fokus kepada tujuan, torang akan melenceng ke sana sini. Apa menjadi tujuan orang? Toh, satu, untuk kebanggaan dirinya. Orang hamba Tuhan, gereja seringkali terjebak dengan membanggakan diri. Membanggakan gerejanya bisa jadi apa? Membanggakan dirinya, membanggakan pelayanannya. Dan ini menjadi alat yang paling iblis suka, yaitu kesombongan. Ya, kesombongan, sombong rohani, ya kan? Nah, ini yang harus dijaga. Kami pun menjaga sebagai hamba Tuhan, menjaga jangan sampai menjadi sombong rohani. Karena ini menjadi salah satu makanan yang paling empuk bagi makanan si iblis. Untuk apa? Menjatuhkan anak-anak Tuhan. Menjatuhkan. Fokusnya kemana? Fokusnya kepada firman, pemberitaan Injil, pertumbuhan iman. Itu fokusnya, bukan lagi saya, tetapi Tuhan. Ya kan? Fokusnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sehingga pentingnya teamwork yang ada, ya kan? Sehingga jangan sampai merasa bahwa kita lebih daripada yang lain. Kita lebih unggul daripada yang lain. Tuhan bilang setiap orang punya karunia dan talenta yang berbeda. Untuk apa? Saling melengkapi. Nggak ada yang lebih tinggi. Jangan dikira orang yang jago menyanyi misalnya, waduh dia Jo, kontu lain dah, ya kan? Tapi apapun yang Tuhan percayakan, mau basapu di gereja kah, kita cuma tuh kembali, bukan cuma, tapi Tuhan berikan kesempatan saya untuk menjadi pelayannya, membawa persembahan, mengingatkan orang untuk datang beribadah. Bukankah itu pelayanan? Tujuannya apa? Supaya banyak orang datang kepada Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Teamwork itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kesatuan itu yang sangat penting. Sehingga saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kehidupan kita semua, bahwa sekali lagi masalah itu tidak akan pernah lepas datang dalam kehidupan kita orang percaya. Mau masalah dalam rumah tangga kah, mau masalah dalam pekerjaan, di gereja pun itu tidak lepas dari masalah. Tapi kalau orang fokus pada tujuan kita, yaitu harga menghargai dan fokus pada tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan, maka niscaya Tuhan akan berjalan bersama
sama. Kalaupun orang sempat tergelincir, ya kan? Ya, sempat tergelincir artinya ada hal itu yang orang lakukan. Tuhan tidak pernah menutup pintu pertobatan untuk datang kepada dia untuk kembali di rel yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia seumur hidup kita. Amin firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar dari murid-murid Tuhan di dalam pelayanan yang luar biasa, bahwa memang kami tidak bisa sendiri Tuhan. Kami harus bersama-sama bergandengan tangan, saling menopang di dalam tugas pelayanan yang ada, di dalam persekutuan yang ada, yang lemah menguat, yang kuat menguatkan yang lemah. Begitupun Tuhan, satu dengan yang lainnya Tuhan, saling mengisi satu dengan yang lainnya, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan teguhkan firman ini supaya kami saling menghargai dan fokus pada tujuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Pendeta Merlin Mokalu yang telah menyampaikan firman di siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita sama-sama angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup. Yang sudah memberikan persembahan, mari sama-sama kita tepuk tangan. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Doa syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh ada di Desa Kaima, di Camp Mekri ini Tuhan, untuk kami boleh berkumpul bersama dan sudah boleh memuji Tuhan, bahkan diperlengkapi dengan firman Tuhan dan membawa persembahan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan biarlah Tuhan memberkati dalam sukacita kami boleh menikmati alam ciptaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami boleh merenungkan betapa besar karya Tuhan di dalam hidup ini. Bahkan lewat firman-Mu kami diingatkan lagi, walaupun kami berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda, usia yang berbeda, tapi kami boleh satu di dalam Tuhan, bahkan lebih khusus dalam bagian persekutuan di GKRI RP Bitung untuk boleh melayani bersama. Tuhan menolong agar kami boleh membangun bersama dengan campur tangan dan tuntunan Tuhan, agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan lewat pelayanan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati GKRI dalam pelayanannya, kami sebagai jemaat dan simpatisan untuk boleh terus ambil bagian dalam persekutuan, bahkan boleh melayani bersama sehingga banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati pelayanan misi. Tuhan menolong, ada teman-teman dari Salam Ministry yang boleh ambil bagian bersama-sama. Tuhan memberkati juga dalam pelayanan mereka untuk menjangkau satu demi satu orang bagi Kristus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan Tuhan memberkati kami hingga selesai ibadah, bahkan dalam sukacita rekreasi, bahkan kami mandi
biarlah Tuhan tolong sertai dan jaga kami, jauhkan dari setiap kecelakaan mara bahaya, serhus anak-anak kami Tuhan. Kami memohon kepadamu, bahkan kami boleh kembali ke Bitung, ke tempat kami masing-masing dengan selamat sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan, berkati persembahan yang sudah kami berikan untuk boleh dipakai bagi pelayanan gerejamu. Terima kasih Tuhan, memberkati tempat ini agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pemilik tempat ini juga diberkati oleh Tuhan dengan mereka yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati Kota Bitung, memberkati Kabupaten Minahasa Utara, memberkati Sulawesi Utara, memberkati Indonesia. Kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan setelah selesainya ibadah dan rekreasi, kami akan makan bersama. Biarlah Tuhan berkati, kuduskan setiap makanan dan minuman yang sudah disiapkan, yang dikelola kami masing-masing, dan kami boleh menikmatinya dan membawa sukacita kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tutup dulu. Lagu tutup dulu. Kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang senantiasa kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Engkau telah menuntun ibadah rekreasi kami di siang hari ini hingga bisa terselesaikan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa. Haleluya, amin. Orang ada mau rekreasi belum lapar toh? Sedikit le. Belum lapar toh? Oke, ada pertanyaan sehubungan dengan khotbah? Sehubungan dengan apa ya? Alkitab. Apa yang ada di Alkitab? DP hadiah nanti diserahkan hari Minggu ibadah besok. Yang datang lewat. Mar jangan berharap DP hadiah iPhone hadiah hiburan. Dinas gereja. Pertanyaan pertama. Yang berapa dapat jawab berapa pertanyaan dapat hadiah? Yang jawab sampai 5 pertanyaan dia yang mendapat juara. Iya juara 1. 5 pertanyaan yang harus berturut-turut. Kertas. Kertas nasi. Oke. Pertanyaan pertama. Ke belakang. Sebutkan dengan lengkap langsung ke tangan. Pembacaan Alkitab kita tadi. Angkat tangan. Cihoa. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Ya, good. Sebutkan ada berapa
orang yang dipilih untuk membantu Hanson? Hah? Bukan, yang jumlahnya sama. Yang membantu para rasul, yang dipilih untuk membantu para rasul. 7 apa? Oh. Oke, Cilan. Hanson yang angkat tangan situ ya. Sini yang angkat tangan, sini yang jawab. Hanson ada bantu 7. Dia baca 7 orang. 7 orang yang membaca Alkitab, iya. Sama sebenarnya. Oke. Sebutkan, ini Alkitab umum. Apa yang diminta Yesus ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau? Angkat tangan. Apa Joko? Oh, kira Joko angkat tangan. Ayo angkat tangan. Apa makanan yang diminta Yesus kepada murid-murid? Berikan dia apa? Baru dia kunci baru. Apa Alin? Mama Alin saya keluar. Hah? Apa? Ikan goreng. Ikan. Oke, Alin 1. Pertanyaan seberapa ini? Baru satu-satu semua ini, Kang? Oh, baru 3-3. Sebutkan 3 orang saja dari 7 orang yang diangkat, dipilih untuk membantu para rasul. 3 aja. Coba, 1 yang jadi martir. 2, siapa yang jadi Alkitab? Cepat angkat tangan. 1, Joko. Itu rasul. Yang tadi di pembacaan ayat 3 orang, Jo. 3, ada 7 atau 3, Jo? Siapa? Angkat tangan. Stefanus. Nikano Apa El? Tutup, Jo. Ini masih sama sah. Siapa? Hah? Filipus. Nikano. Sudah. CI 3. L. Sudah sudah boleh membaca ulang. Dengan apakah, ini gampang sekali ini, dengan apakah Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub? Siapa? Oh, Cinensi. Brenebon bukan. Brenebon, kaki babi. Surat sekali. Banyak soal masih pilih-pilih ini. Satu ini sama berapa ini nanti? Ada yang 2 atau 3. Yang kenapa jawab ulang sampai dapat 5. Cihoa jawab terus. Cihoa jawab. Kitab apakah yang terpanjang di dalam Alkitab? Oh, angkat tangan. Seduanya? 1. Kitab apakah yang terpendek? Cuma 1 pasal. Berapa ayat? Bukan. Dia ada 3 dia. Dia Yohanes apa? Iya. 3 Yohanes. 2 Yohanes. Coba ya, kakek salah. 3 atau 2 katanya. 3 Yohanes. L. Tambah di L. Baru putri lagi L. Jadi 3. L lain. Oke, seberapa ini? Masa belum ada yang 3? Baru ada yang 2 ini. Iyo. Siapakah nama istri dari Ishak? Istri Ishak. Ribka. Tika. Ini anak sekolah minggu besok. Kasih gampang-gampang, Kang. Pada hari keberapa Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit? Oh, Alin. Yang ada yang mau jawab sampai 2-3 orang. Apa ini Bu Amos? Khusus untuk anak-anak, untuk ibu-ibu dan anak-anak remaja. Dan anak-anak. Langsung dapat di tempat ini. Langsung dapat dia ya. Apa ini? Cimin ke apa? Baru ini. Sebutkan anak perempuan dulu, laki-laki minta buka kiong. Ibu-ibu. Wanita-wanita lah. Mak ini anak-anak dulu toh.
Kayak anak-anak lebih jago dari. Siapakah nama anak perempuan dari Yakub? Sudah jadi Cineti. Sudah jadi Cinesi. Guru-guru sekolah minggu sudah Jo. Apa Putri? Apa? Hah? Anak perempuan dari Yakub? Putri. Bukan. Guru-guru sekolah minggu sudah Jo. Anak perempuan dari Yakub. Oke. Supaya tahu. Siapa? Bukan suami. Siapa? Bukan ibu. Tidak malu menjawab sendiri. Ayo jawab. Masalahnya tuh Dina kan istrinya Angdi bukan? Siapakah nama dua saudara perempuan dari Lazarus? Lazarus punya saudara perempuan 2 orang, guru sekolah minggu sudah aja. Siapa? Maria dan Magdalena. Maria dan Marta. Ya. Maria dan Marta. Ini baru 1 yang 2. Gokyo. Pertanyaan. Ini pertanyaan sebutkan nama lengkap siapa nama sekretaris jemaat GKRI. Baru mau tahu, yang tahu Bapak diam. Siapa mau tahu mau di majelis? Siapa jiwa? Lengkap. Apa? Oh, sudah. Siapa nama dulu? Putri. Oh, Bapak Adriel Tatiwake. Tinggal di mana dulu? Cepat tinggal. Pertamina katanya ini. Oke. Engkau mau kasih pakem bapak. Oke. Iya, mari. Ya, boleh buka Alkitab untuk bapak-bapak. Siapakah nama dari anak Saul, suami dari anak Saul yang harusnya diberikan kepada Daud? Suami dari anak Saul. Baca Jo. 1 Samuel 18 ayat 19. Cepat, siapa yang belum dapat? Suami anak Daud, anak Saulnya ini perempuan, mau kasih Pak Daud, tapi ternyata diberikan kepada si nama ini. Siapakah nama ini? Cepat Jo, 1 Samuel 18 ayat 19. Baca 1 Samuel 18 ayat 19. Salah, Yonatan salah. Baca. Tetapi ketika tiba waktu, Iya, cari nama. Sama. Sama. Apa? Kasih. salah cuma siapa yang bangun? Adriel ini. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola itu menjadi istrinya. Orang bola bukan orang sangir. Bukan. Jadi Adrian itu bukan orang Sanger. Orang Israel. Suka satu hadiah. Apa? Joko dapat. Oke, berikut. Ini khusus ibu-ibu. Ibu-ibu mari DP hadiah tiap hari Minggu. Bapak dia. Berapakah jumlah perjanjian lama Alkitab? Kita perjanjian lama. Ibu-ibu. Ya, Jihoa. Oke, good. Ini masuk di sini. Masuk di sini. Sudah pegang hadiah nih, Ci. Masuk di situ. Ini buat bapak-bapak. Apakah bapak-bapak dan pemuda? Apakah nama terakhir dari apakah kita terakhir dari perjanjian lama? Kita terakhir. Pak Adriel. Dia pakai bahasa Inggris. Pak Adriel. Maleaki. Oh, sama dong. Bapak-bapak.
Tadi ibu. Ini gabung semua. Apa nama lain dari Daniel? Apa? Belsasar. Belsasar. Ya. Nama lain, oke Pak Adriel, tulis. Oh, wah, Bapak ini berapa? Apakah nama lain dari Yusuf? Yusuf, nama Mesir dari Yusuf. Dari Z. Terus, Sabnat. Takannya. Sudah punya Sudahlah. maksud sebetul. Begitu ya. Seberapa ini paling banyak? Sebutkan nama ayah dan ibu dari Yohanes Pembaptis. Lengkap ya? Sekali ada papa, DP Mama? mama, Istri Zakaria. Iya. Zakaria dengan Elizabeth. Oke. Istri Zakaria, no? Siapakah orang pertama yang menjadi gembala kambing domba? Orang pertama yang menjadi gembala kambing domba, menggembalakan kambing dan domba, manusia. Yang mulai dari penciptaan pertama kan ada. Iya, 100. Apakah profesi daripada Kain? Ya, wih, Andi emang. Seberapa Andi? 4. Kalau sampai seputus 5 sudah dia. Iya. Siapakah nama guru dari Paulus? Guru Paulus dari G, betul. Betul, Gamaliel. Ini banyak simpanan. Seberapa? Kayak yang so-5. 3N, L1. Elsa. N itu N. Iya. Ini satu udah robek tuh. Ada perebutan di sini. Apakah pekerjaan dari Lydia yang tertulis dalam Alkitab? menjahit. Ya, menjahit. Dan ada satu lagi kebusuan. Dia tukang warna ungu. Kan? Jual kain ungu. Kedua, Vira, bukan Vira. Sebutkan saudara perempuan Harun dan Musa. Oh ya. Seberapa? Belum ada yang 5? Belum. Soalnya coba diri. Andi, satu lagi Andi. Cepat. Ending Andi ini. Kurang 1. Mimpi siapa? Jangan itu. Istri siapakah yang memfitnah Yusuf? Sudah ini pertanyaan. Oh, NCDN. Sebutkan 2 dari 5 perempuan garis keturunan Yesus dalam Matius 1. Ada 5 itu. 2 berapa? 2 Jo. 2 Jo. Yang garis keturunan dari Yesus. Ada yang seorang pelacur. Apa? Iya kan? Ada yang Maria betul. Maria betul. Satu lagi. Siapa? 1. Atau ada yang 2 mau bilang lain? Atau 3 lah lebih bagus. Atau siapa yang 2 selain Maria? Yang DP garis keturunan Yesus. Bukan. Inilah silsilah Yesus Kristus. Perempuan ada 2. Satu dan ada kawin dengan Boas. Bukan. Ruth. Oh, sudah itu 2. Oh iya. Ada Ruth, ada Rahab. Rahab, Siapa lagi ikutnya? Maria, Maria. Betseba. Oh iya dari. Betseba masuk tuh. Oke, ada lagi? Sudah? So berapa? Sudah so 5? Alin dengan insidensi ini mau Memperebutkan Andi dengan Cinensi. Apa Pi? Banyak sih masuk so hilang di kepala. Siapakah nama Bapak Andi dengar ya? Siapakah nama anak dari Hagar?
Dan Abraham. Kita ada yang apa tahu sih. Oh ya sudah. Ya, untuk kuis Alkitab dimenangkan oleh Enci Nancy. Yeay. Lain so lapar. Mar supaya toranya mengantor yang lapar, boleh berdiri semua. Berdiri semua. Semua di bawah pohon juga berdiri. Torang mau olahraga sedikit. Olahraga supaya memang tambah lapar, kong itu makanan boleh habis. Oke? Siapa tahu lagu Kepala Budak Lutut Kaki? Kepala Budak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Tahu itu semua? Ya coba menyanyi dulu. 1, 2, 3. Lutut kaki, lutut kaki. Ya, semua ya, semua bergerak. Nanti aku Yani dan Cimeri mau lihat siapa yang bergerak betul, dia dapat hadiah hari Minggu. Pipi, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Nah, ada yang mau cumu lain. Jadi kepala torong cumu kepala, yang pundak torong cumu begini. Jadi kepala, lutut kaki, kepala, lutut. Yang bacumu berarti yang cumu lengkap dia dapat hadiah. Oke, 1, 2, 3. Kepala, Kepala. Daun telinga, mata hidung pipi, kepala. Oke, berarti mantap sekali semua. Tambah lagi. Kepala, lutut. Kamu dibawa sekali. Kepala, lutut. Lutut, bagi dia. Oke, 1, 2, 3. Kepala, lutut. Kepala. Siapa yang tadi? Ya aduh dia cuma intermezzo aja sebanyak mengantuk kan nggak paling ada yang tadi so loyo. Siapa tahu cerita tentang Simson dan Delila itu kita mana? Paling si Hoa tahu. Kita mana? Kita Hakim. Nah, Samuel itu adalah seorang yang sangat perkasa kuat. Dia boleh robohkan tembok. Bahkan dia boleh kalahkan singa. Bayangkan singa itu pemakan siapapun termasuk orang yang makan. Tapi Simpson kasih kalah. Dia kalahkan itu singa. Kemudian siapa yang dia kalahkan? Musuh-musuhnya dia boleh kalahkan. Main di situ juga supaya kalau apa. Tapi Simpson ini dia punya kelemahan. Di mana dia punya kelemahan? Tapi jangan dulu mandi ya, makan dulu ya. Ya. Dan siapa yang dia takut? Kepada siapa? Iya, sama menang itu orang. Nak mama leh, nak mama. Tapi perempuan ini bisa takut kepada siapa? Tadi ada bilang singa. Nah kalau Simpson gayanya begini, coba lihat baik-baik. Perkasa, selalu kuat. Jadi Simpson kuat. Kalau singa begini. Nah kalau Delila pegaya bagaimana? Siapa yang boleh tiru Delila pegaya? Delila. Gaya menari. Nah sekarang orang mau bertanding. Mari sini Ceheti boleh. Jadi singa dikalahkan oleh Simpson. Simpson dikalahkan oleh seorang perempuan Delila. Delila dikalahkan oleh singa. Ya, oke. Jadi Ceheti silakan berpikir apa mau dilihat dari contoh kopiong mau balik belakang. Ketika hitungan 1, 2, 3 balik. Pikirkan apa yang ada di benak. Singa kalah pas Simpson. Simpson kalah pas Delila dan Delila kalah pas singa. Oke, siap Ceheti? 1, 2, 3. Kalah toh karena kopiong kuat. Ini singa dia bikin kalah. So tahu dia contoh? Ya, boleh berdiri 6 orang di sini. 1, 2, 3, 4, 5 tambah 1 lah handsome. 6 orang. Berdiri handsome. Berdiri. Berdiri.
Boleh berdiri. Tambah di sini, boleh tambah di sini berapa orang? Kira Natalia berdiri sini. So tahu tuh dia jalan cerita, mari Pak Adil berdiri sini. Hensan berdiri sini. Pak Samuel berdiri sini. En berdiri sini. Pak Andi berdiri sini. Mari cepat. Mari. Gaps berdiri sini Gaps. Jadi singa kalah Pak Simpson bergaya begini. Kemudian Delila mengalahkan Simpson. Kalau Delila bergaya begini, kontoran begini berarti kalah orang. Nah, kemudian singa kalah Pak Simpson. Berbalik belakang dan berembuk. Apa yang pernah bikin gerakan? Silakan balik. Aku baca cerita. Oh, Pak Matius, mari. Pak Joko, mari sini. Bergabung. Ya. Pokoknya cari gaya yang boleh saling mengalahkan. So contoh tuh tadi saya tidak gukio mau kasih contoh. Ya diskusi balik belakang dulu. Nanti hitungan ketiga langsung pakai gaya. Diskusi mau pakai gaya apa? Diskusi bapak-bapak. Jangan dapat dengar. Karena mau pakai gaya apa? Diskusi. Kalau gerakan sama berarti draw, nanti ulang lagi. Balik belakang ya, jangan dulu balik kemari. Kalau sudah semua hitung. Sudah? Kalau singa harus keluar suara deh. Dengan gaya dan keluar suara. Turun. Oke. 1, 2, 3. Delila kalah dong orang. Kalah. Mundur. Ya, mana ganti? Putri ganti. Sudah habis cerita. Kalau dapat 1 bapak-bapak sudah menang ini. Oke, balik belakang. Mau kalah kuman bapak-bapak ini. Nah, balik belakang Sam. Ini boleh 2 gaya nih. Tadi bapak-bapak ada yang 2 gaya. Oke. 1, 2, 3. Iyo, singa kesekarang. Ya, bapak-bapak juara 3 poin. Hari Minggu terima hadiah 7 orang ya. Oke, sudah. Silakan. Iyo langsung jo berdoa tuh tadi. Sobat doa tadi. Iyo, balanar banyak. Iyo, piring. Silakan sendok napa piring sini. Buka sendiri baru langsung tutup ulang. Karena lalar banyak.